looking for? It's me. Style. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi warga negara yang baik? Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang hal yang besar, tapi juga tentang hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Menjadi bagian dari sebuah bangsa berarti memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi bagi kemajuannya. Tapi, bagaimana kita bisa berkontribusi jika masih belum memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara? Video ini akan mengajakmu dalam sebuah perjalanan menjelajahi bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan memulai dari hal kecil. Yang pertama dalam menjadi warga negara yang baik, yaitu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing individu. Kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah bukan hanya kewajiban individu terhadap Tuhan, tetapi juga kewajiban moral sebagai warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan. Dengan menjalankan ibadah yang penuh ketulusan serta menyebarkan nilai-nilai positif agama, kita dapat mewujudkan diri sebagai warga negara yang baik dan berkontribusi. Yang kedua, hal kecil untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air tidak harus dengan hal-hal besar. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat termasuk bentuk dari cinta tanah air dan upaya menjadi warga negara yang baik. Saat bendera merah putih berkibar di angin, mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang telah gugur dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Bersama-sama kita berdiri di bawah langit yang sama, di bumi yang kita cintai, sebuah komitmen untuk menjadi warga negara yang baik. Saat bendera berkibar di angin, kita mengangkat hati dan jiwa, siap untuk melayani, siap untuk melindungi, siap untuk mencintai tanah air ini dengan sepenuh hati. Kita yang bangga akan identitas kita sebagai anak bangsa. Ketika kita menghormati bendera merah putih, kita tidak hanya mengenang sejarah yang gemilang, tapi juga menegaskan komitmen kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu persaudaraan dengan teman sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Persaudaraan dengan teman memang terlihat seperti hal kecil, tapi ini bisa menjadi wujud nyata untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang baik. Mengapa? Karena teman biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, bisa berbeda agama, suku, ataupun bahkan berbeda pendapat. Membangun persaudaraan dengan teman melatih kita untuk menerima dan menghargai perbedaan. Ini sangat penting untuk bekal menjadi warga negara yang bisa hidup rukun di negara yang majemuk seperti di Indonesia. Intinya, persaudaraan dengan teman adalah latihan kecil untuk menjadi warga negara yang baik. Kita belajar menerima perbedaan, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Sikap-sikap inilah yang akan menjadi pondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Persaudaraan identik dengan saling tolong-menolong. Sikap ini tertanam dalam diri kita dan bisa diterapkan pada lingkungan yang luas. Kita jadi bergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan, sesuai dengan semangat gotong royong yang dijunjung tinggi di Indonesia. Dalam pertemanan, kita belajar berempati dan solidaritas. Kita ikut senang saat teman berhasil dan ikut sedih saat mereka kesusahan. Sikap ini membuat kita lebih peka terhadap keadaan sekitar dan peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian, persaudaraan yang sehat mengharuskan kita untuk saling menghormati. Salah satu tanggung jawab warga negara yaitu adalah menjaga lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kebersihannya dan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan ini memang terlihat sederhana, tapi ternyata ini adalah salah satu wujud penting dari menjadi warga negara yang baik, yaitu alasannya lingkungan yang bersih menciptakan kesehatan. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan bisa berkontribusi pada negara. Kemudian menjaga kebersihan adalah bentuk bela negara. Dengan lingkungan yang bersih, kita mengurangi tempat berkembangnya penyakit. Kemudian kebersihan mencerminkan citra bangsa. Lingkungan yang bersih dan rapi akan membuat negara kita dinilai baik oleh bangsa lain. Selanjutnya, membaca dan berdiskusi sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Di era digital ini, informasi dengan mudahnya dapat diakses melalui berbagai platform. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada pula tantangan untuk memastikan informasi yang kita baca dan terima adalah akurat dan terpercaya. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memiliki literasi yang baik dan aktif dalam berdiskusi. Kemampuan ini menjadi kunci untuk dapat memahami isu-isu penting. Membaca sendiri dapat membuka jendela pengetahuan. Membaca adalah kegiatan yang penting untuk membuka jendela pengetahuan dan memperluas wawasan. Sedangkan berdiskusi adalah cara yang efektif untuk bertukar ide, membangun pemahaman bersama, dan mencapai solusi atas suatu masalah.
Dengan membaca dan berdiskusi yang aktif, kita dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan membaca dan berdiskusi sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjadi warga negara yang cerdas, berwawasan luas, dan aktif berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Membaca dan berdiskusi merupakan dua kegiatan fundamental yang berkontribusi dalam pembentukan diri sebagai warga negara yang baik. Membaca dari berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, dan jurnal memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai topik. Sedangkan berdiskusi dengan orang lain tentang berbagai topik mendorong kita untuk mengeksplorasi ide-ide baru serta mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Kemudian, membaca dan berdiskusi dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dengan membaca kita mendapat sumber informasi yang kompleks dan dapat menganalisisnya. Sedangkan berdiskusi kita dapat mempertahankan sudut pandang kita dan menanggapi argumen yang berlawanan serta menemukan solusi bersama untuk masalah-masalah kompleks. Hal ini membantu kita atau meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dengan membaca, kita dapat memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan, serta kita dapat berkontribusi positif kepada masyarakat dan bangsa. Selanjutnya yaitu bergotong royong melakukan pekerjaan rumah sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Yang mana di sini ada pekerjaan rumah yaitu cuci piring. Gotong royong melakukan pekerjaan rumah ini merupakan salah satu wujud nyata dari sikap dan perilaku warga negara yang baik, yaitu gotong royong merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Dengan bergotong royong melakukan pekerjaan rumah bersama, kita dapat membangun rasa kebersamaan dan kekompakan. Pekerjaan rumah tangga seperti cuci piring ini juga dapat menjadi lebih mudah dan efisien jika dilakukan bersama-sama.